Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Hirian. Kayaknya saya akan bahas tentang Eko Kuntadi di acaranya Hot Room ya, yang dipandu oleh Bang Hotman Paris Hutapea di Metro TV. Jadi eh, ini sebenarnya belum selesai guys, tapi mumpung mumpung acara belum selesai ya, saya tonton barusan acara belum selesai, tapi ada sedikit yang mau saya tanggapi tentang apa namanya komentarnya Eko tadi. Jadi gini, dari sini kita tahu, kalau saya nggak tahu dia dapat data dari mana ketika dia mengatakan bahwa yang mengeroyok Ade Armando. Jadi kita tahu ya, itu Eko Kuntadi, Ade Armando, Denny Siregar, itu satu kelompok ya. Mereka punya apa namanya, punya channel YouTube yang saya selalu komentari, itu apa ya, saya lupa nama channelnya itu ya. Itu Anda bisa tengok di YouTube saya berapa waktu lampau. Saya sekarang udah nggak sempat lagi guys ya. Dulu saya sering komentari di channel mereka gitu, komentari tentang apa yang mereka sampaikan di channel mereka. Jadi dia mengatakan bahwa yang mengeroyok Ade Armando adalah kelompok yang memakai agama yang suka memakai agama untuk melakukan persekusi, ya kan, dengan teriakan takbir, apalagi ya hal seperti itulah. Cuman di sini yang berani nyebut kadrun gitu. Dan nada bicaranya ketika dikatakan apa ditanyakan oleh Bang Hotman apakah Anda takut? Ya dia kelihatannya memang takut karena suaranya tidak segarang biasa, guys. Nah, jadi di sini kita berdoa ya kepada Allah, semoga dia diberi hidayah gitu. Minimal dia sudah diberikan sedikit rasa gentar gitu kan. Tapi kalau dia masih terus saja, ini bisa mengingatkan ya. Jadi gini guys ya. Ini berkaitan dengan pengeroyokan Ade Armando. Kita nggak setuju. Kita nggak setuju dengan perbuatan ini. Kita nggak setuju. Ada orang yang diperlakukan seperti itu. Tapi ingat, ya, manusia itu punya kesabaran. Ya. Manusia itu punya kesabaran. Ketika agamanya dihina, ketika umat Islam dihina, ya kita sebut dengan kelompok umat Islam ya. Karena kalau ngomong kalau ngomong rasis ya, kayak jadi kelompok orang ini kan suka mengatakan kata-kata kayak kadal gurun, onta Arab gitu kan. Jadi memang semua menyasar semua umat Islam gitu kan. Walaupun mereka menyasar katanya yang radikal aja, tapi semua umat Islam tersinggung gitu. Karena bagi umat Islam ya, kalau ada umat Islam lainnya diperlakukan semena-mena tidak adil, semua akan merasa sakit. Jadi umat Islam itu bagi satu tubuh. Jadi kalau satu tubuh itu merasakan sakit, itu akan tubuh lainnya akan merasakan sakit. Jadi ketika orang-orang ini menyerang suatu kelompok umat Islam tertentu yang mereka cok sebagai kadal gurun, onta Arab, radikal, intoleran, itu akan menyakiti hati seluruh umat Islam. Karena umat Islam itu bagi suatu tubuh gitu. Nah, meskipun Eko tadi dan Armando Islam juga gitu agamanya, tapi itulah parah yes. Udah tahu Islam tapi menyinggung suatu kelompok umat Islam gitu kan. Nah, jadi mereka ini lupa dengan pepatah mulutmu harimaumu gitu. Jadi kalau kayak saya misalnya, ketika saya mengomentari itu dalam rangka menasihatin. Saya nggak pernah mengatakan buruk-buruk, mengatakan sebagai cebong misalnya atau orang rasis lainnya gitu, nggak pernah guys. Saya betul-betul pada poinnya. Apa yang salah itu saya komentari. Tapi tidak rasis seperti mereka ini, mengatakan kata gurun, apalah ya, pokoknya hal-hal yang menyakiti hati umat Islam. Bahkan calon gubernur pilihan ulama, jelas kita tahu itu adalah Anies Baswedan, itu adalah gubernur pilihan ulama, hasil istimewa ulama. Jadi ketika ada yang sering menghina gubernur itu sama dengan menghina ulama, karena itu adalah gubernur hasil istimewa ulama, paham ya? Jumhur ulama itu mengistimewakan ya. Meskipun ada orang misalnya nggak mengakui, tetap itu ulama gitu. Ya kan, ulama yang memilih dari seluruh Indonesia gubernur Pak Anies Baswedan. Nah, itu diserang, tentu akan berarti sama dengan menyerang ulama yang memilihnya. Jadi seakan-akan para ulama ini nggak becus memilih pemimpin gitu. Padahal para ulama kita nih memilih pemimpin itu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan seperti
para politikus atau para buzzer yang memimpin itu demi mendapatkan jabatan, ya. Mereka kita tahu para buzzer ini mendapatkan jabatan dari pemerintah, hasil dari perbuatan yang mendukung pemerintah gitu kan. Para ulama tidak seperti itu gitu. Jadi para ulama tidak serendah itu. Nah, jadi ini menyakiti hati umat Islam karena ulamanya itu seakan-akan tidak becus milih pemimpin gitu. Jadi diserang terus pemimpin hasil pilihan ulama. Nah, ini akan membuat umat di bawahnya akan buat umat ini marah atas perbuatan mereka ini guys. Jadi ya pepatah mulutmu harimaumu. Jadi ketika Ade Armando dilakukan seperti itu, kita tidak membenarkan ya. Itu adalah hasil dari ekses kemarahan umat Islam, ya kan? Itu belum tentu di situ, ada tempat lain juga gitu. Jadi Anda berani bermain api dengan umat Islam. Itu masalah di situ. Jadi ketika seorang Ade Armando udah kena batunya, ya kita sebut gini guys ya, itu kan udah ditangkap tuh. Dia menyebut itu kelompok. Itu sebenarnya kalau dilihat dari segmen dia ya, Eko tadi ini, itu katanya ada tukang ojek, lalu penggembala. Ini bagaimana bisa dikatakan seperti kelompok? Karena mereka ini bukan suatu entitas gitu, entitas yang bersama, seperti misalnya kayak mahasiswa gitu kan, ada koordinator. Nah, ini kan per individual. Jadi apa hubungan antara penggembala dengan tukang ojek dan tersangka lainnya? Mereka tidak berada satu organisasi yang sama. Atau misalnya kayak kalau Anda sebut misalnya kayak FPI lah atau apalah, ini tidak gitu. Beda bidang pekerjaan dan tidak tergabung dalam satu organisasi. Tapi mereka terhubung oleh satu agama yang sama, yaitu Islam. Mereka merasakan girahan sama gitu. Makanya kalau dikatakan mereka memakai takbir segala macam, itu karena mereka sudah marah ketika melihat agamanya dilecehkan gitu guys. Ya, umat Islam dilecehkan oleh kelompok IKU tadi. Nah, jadi ketika kita atau Anda menyalahkan persekusi dari Ade Armando, ingat ya, mulutmu harimaumu. Jadi Anda juga harus fair menyalahkan mereka juga. Kenapa mereka sebelumnya menimbulkan hal seperti itu? Jadi apa yang mereka buat itu adalah apa yang mereka tuai. Jadi apa yang mereka tuai itu adalah apa yang mereka buat di masa yang lalu gitu. Hingga sekarang mereka masih melakukannya gitu kan. Jadi kalau saya jadi ilmu tadi, saya sudah sadar, oh ternyata memang umat Islam ini udah marah gitu. Coba yang katanya melakukan adalah tukang ojek, lalu penggembala. Ini kan bukan orang-orang yang terorganisir, bukan orang-orang yang ya dikatakan intelek lah. Mereka bukannya bodoh guys, tapi mereka punya iman di dada. Mereka punya perasaan. Mereka nggak mau agamanya dilecehkan. Mereka nggak mau sesama umat Islam dilecehkan juga gitu kan, dengan sebutan rasis seperti kata gurun, apalagi yang lainnya, teroris, radikal. Mereka nggak mau gitu. Jadi kebencian mereka tuh memuncak dilampiaskan kepada Ade Armando. Jadi kita nggak bisa juga salahkan mereka karena ada penyulut sebelumnya, yaitu ucapan Ade Armando, ucapan narasi-narasi Ade Armando. Jadi mulutmu harimaumu, makanya hati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Bahkan kita yang mengkritik pemerintah aja yang memang betul-betul salah, itu ada resikonya yang bakal kita terima. Jadi meskipun kita berdiri di dalam kebenaran pun ada resikonya. Dan itu sepahami itu tadi. Nah, kalau kita misalnya para ulama kita kayak Habib Rizik Syihab, Habib Bahri Smith, ulama-ulama kita yang dipersekusi ketika pengajian, ditangkapi, dipenjara, dikriminalisasi, itu mereka resikonya itu mereka pahami, dan ketika mereka menerima resiko itu mereka tidak dirugikan. Kenapa? Karena Allah akan menggantinya. Nah, beda kalau orang-orang seperti Eko tadi, Ade Armando, mereka tidak mendapat gantinya. Mereka sengsara di akhirat, di dunia juga di akhirat nanti. Di dunia mereka mendapat sengsara dari orang-orang yang diserangnya dengan secara rasis gitu kan. Ya, agamanya, umat Islamnya, ya kan, syariatnya mereka serang. Mereka dapat upahnya di dunia. Mereka akan mendapatkan upah yang jauh lebih besar di akhirat nanti. Nah, jadi Eko tadi Ade Armando harus paham tentang hal itu. Jadi Anda sekarang gini, kita semua punya risiko masing-masing. Kita yang berjuang menyuarakan kebenaran punya risikonya. Kita akan menghadapi orang-orang, kelompok-kelompok yang anti kebenaran, anti keadilan. Tapi kita tidak merasa takut dan kita tidak merasa rugi. Meskipun kita misalnya dipersekusi atau mengalami hal seperti Ade Armando, atau bahkan seperti diterima oleh para 6 laskar
syuhada, FPI, kita semua akan mendapat gantinya. Allah akan memberikan kita jauh lebih baik dari semua apa yang telah kita terima pelakuan pelecehan dan pelakuan biadab di dunia ini, guys. Allah akan ganti itu. Tapi kalau Anda berdiri di menentang keadilan, menentang kebenaran, Anda berdiri di orang-orang di barisan orang-orang yang menentang kebenaran keadilan, Anda Anda akan menerima resiko dunia dan apalagi akan Anda lebih berat lagi menerima resiko di akhirat. Nah, jadi itu yang perlu dipahami, guys, ya. Di mana kita berdiri, apa yang kita perjuangkan, ya kan? Dan semua itu ada konsekuensinya. Makanya Ade Armando itu meskipun kita tidak bisa membenarkan, tapi dia sudah selayaknya, ya, menerima konsekuensi, ya. Jadi mungkin selama ini udah banyak masyarakat melapor yang sudah mengkritik, maksud saya itu tidak dia dengarkan. Mungkin ada sebagian orang yang kecil ya, kayak ya pelaku yang melakukan hal itu pada Armando merasa ini nggak bisa lagi dengar kata, alias orang ini udah bisa lagi diomongin. Nah, akhirnya kesabaran mereka habis dan jadilah pada Armando. Kalau saya tidak akan melakukan itu. Kalau saya orangnya masih bisa bersabar. Tapi kan nggak semua umat Islam itu bisa sabar, guys. Nggak semuanya. Anda tahu ya, jangan umat Islam lagi. Kita lihat Anda lihat sekarang ini ya, orang mudah marah, guys, ya. Jadi karena hal-hal yang berulang-ulang gitu, yang mereka sampaikan tidak didengar. Contoh misalnya kayak banyak kita tahu ada maling yang digebukin. Itu karena udah dikasih tahu berkali-kali nggak juga dengar gitu. Jadi kejadiannya itu berulang-ulang. Jadi masa tuh marah. Ini kok berkali-kali dikasih tahu nggak apa juga ini, nggak jelas-jelas. Akhirnya masa menghakimi gitu. Karena barang mereka hilang-hilang terus gitu kan. Nah, jadi sama seperti ini. Jadi udah banyak kekesalan, udah banyak orang-orang yang habis kabarannya melihat perbuatan dari Ade Armando dan kelompok The Gang-nya Eko tadi juga. Cuman mungkin ya Eko tadi dan orang-orang sepertinya buzzer-buzzer ini belum kena batunya seperti Ade Armando gitu. Makanya mulai sekarang ya, berarti mungkin ini juga adalah mungkin teguran dari Allah. Jadi Allah tuh punya kemampuan untuk membolak-balik hati orang gitu. Dia bisa mengubah hati orang. Jadi ingat, kita semua ini ya, makhluk ini adalah instrumen kekuasaan Allah semuanya. Allah bisa melakukan apa saja kepada kita gitu, menggunakan kita apapun itu ya, untuk menguji orang atau mengazab orang bisa, guys. Kayak contoh misalnya kayak menguji ya. Allah bisa gunakan Nabi Ismail untuk menguji bapaknya, Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ismail itu digunakan sebagai ujian. Jadi ketika itu Allah menyuruh Nabi Ismail untuk disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nah, jadi Allah buat Nabi Ismail itu supaya ridho, ikhlas dan mengatakan, ayah, sembelihlah aku, ya, laksanakanlah perintah Allah gitu. Jadi kalau tidak karena Allah yang membuat hati Nabi Ismail ikhlas begitu, itu tidak akan terjadi. Jadi Allah bisa menguji kita, bisa menghukum kita dengan apa saja, dengan melalui makhluknya gitu. Nah, jadi itu seharusnya menjadi peringatan ya. Jadi jelas jadi kalau kita misalnya, guys, ya, kita bahkan ya, kalau Anda tahu ya, kita sekelas kayak pelaku bom diri itu kita nggak bisa katakan mereka adalah umat Islam yang tersesat ya. Kalau itu masih bisa Anda katakan teroris, radikal gitu. Tapi nggak bisa Anda katakan misalnya pelaku bom itu adalah unta Arab atau apalagi kadrun, nggak bisa, guys ya. Karena itu rasis. Jadi kata-kata kadrun, kata-kata unta Arab itu nggak layak dilayangkan pada siapapun itu, termasuk pelaku bom diri. Tapi kalau radikal, intoleran masih bisa, teroris masih bisa. Tapi itu pun nggak bisa disematkan kepada selain orang yang melakukan hal-hal yang memang betul-betul merusak seperti itu, ya, betul-betul melakukan bom diri yang targetnya itu nggak jelas gitu kan, yang memakan korban bukan hanya orang-orang yang
apa ya, bukan hanya, jadi kita kalau kalau perang itu dalam Islam itu ya, kita hanya boleh menyerang tentara, kita nggak boleh menyerang rakyat sipil, nggak boleh, orang-orang sipil nggak boleh serang. Itu pun tentara pun kalau menyerang harus kita ampuni. Jadi nggak bisa kita gunakan bom diri, itu haram dalam Islam. Islam itu adalah pertarungan itu, perang itu adil, fight gitu kan. Tidak ada bom bunuh diri, tapi betul-betul target kita adalah orang-orang yang memerangi Islam. Ya, jadi kita nggak bisa menggunakan bom dalam Islam itu sembarangan. Harus betul-betul target yang merupakan ya orang-orang musuh Islam. Dan itu pun kalau mereka belum menyerah. Kalau mereka menyerah kita ampuni gitu. Itulah indahnya Islam gitu kan. Jadi ini adalah seperti pepatah mulutmu harimaumu. Jadi mudah-mudahan dengan hal ini orang-orang kayak Eko tadi ini dan Ademado akan sadar akan perbuatannya. Ya, jadi jangan lagi kedepannya melakukan hal-hal yang rasis gitu. Kalau Anda tidak setuju pada satu hal, oke silakan. Anda bisa kritik, Anda bisa argumentasi, tapi jangan rasis ya. Sekali lagi, rasis itu bahaya guys, rasis itu bahaya. Kalau misalnya kayak saya perbandingan agama, saya tidak pernah mengatakan menyerang kelompoknya atau menyerang orangnya, nggak pernah guys. Justru saya sering diserang pribadi saya gitu kan, kelompok saya gitu. Tapi kita fokus pada apa topik, misalnya kita kenapa sih Yesus misalnya bukan Tuhan, kita fokus pada itu aja. Kita nggak pernah nyerang orang yang tidak setuju Yesus itu tidak Tuhan gitu kan, enggak. Kita fokus pada pokoknya inti bahasa. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang ini, oleh kelompok yang tadi. Mereka memang betul-betul main di ranah rasis ya, betul-betul menyerang pribadi ya, orang, kelompok itu yang diserang. Makanya nggak heran kalau pribadi atau kelompok diserang ini melawan gerah dan hilang kesabaran gitu guys. Itu risiko yang harus mereka hadapi. Jadi mereka menerima kerugian dua, berada di pihak yang menentang keadilan dan kebenaran karena sudah melakukan rasis gitu kan, dan mereka nanti akan mendapatkan azab juga di akhirat nanti guys kalau mereka tidak bertobatnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.